Pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menyinggung masyarakat Kalimantan menuai kecaman dari banyak pihak. Di Kaltara, kecaman dan kegeraman atas pernyataan Edi juga disuarakan oleh Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipapadan dan juga Bupati Bulungan Syarwani. Pada hari ini, Selasa 25 Januari 2022, sejumlah ormas kedaerahan yang tergabung dalam Dewan Adat Dayak Kaltara melakukan aksi di Mapolda Kaltara. Selengkapnya akan disampaikan Maulana Ilhami Faudi, jurnalis dari Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Rekan Faudi, bisa Anda gambarkan tadi bagaimana suasana penyampaian pendapat di Mapolda Kaltara? Ya, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, sekitar 50 orang dari Dewan Adat Dayak Kaltara tiba di Mapolda Kaltara. Mereka melakukan unjuk rasa dan menyampaikan orasi menyikapi pernyataan dari Edi Mulyadi yang sempat viral dalam beberapa hari belakangan yang isinya mengandung kata-kata yang merendahkan Kalimantan dan juga warga Kalimantan. Suasana orasi sendiri atau unjuk rasa sendiri berlangsung dengan kondusif. Para peserta masa aksi juga memberikan dokumen tuntutan kepada Kapolda Kaltara dan juga sudah diterima oleh pihak Polda Kaltara, yakni melalui Direktur Polda Kaltara. Begitu rekan dia. Iya, tadi sempat saya singgung bahwa apakah benar ini Wakil Gubernur Kaltara dan juga Bupati Bulungan bahkan ikut dalam tadi aksi maksa ini, dan apa saja tuntutan dari masa aksi bisa Anda informasikan, Faudi? Ya, untuk Wakil Gubernur dan juga Bupati Bulungan memang sebelumnya sudah sempat menyampaikan kegeramannya atas pernyataan dari Edi Mulyadi. Namun pada aksi hari ini kedua pejabat tersebut memang tidak ikut turut serta dalam aksi, namun sudah menyampaikan keberatannya atas pernyataan Edi Mulyadi pada hari Minggu sebelumnya. Dan untuk tuntutannya sendiri, masa aksi meminta agar Edi Mulyadi ini segera ditangkap begitu dan juga diadili atas pernyataan yang membuat resah masyarakat di Kalimantan. Selain itu, selain menuntut Edi Mulyadi untuk dihukum secara hukum positif nasional, pihak masa aksi juga menginginkan agar Edi Mulyadi juga dapat dihukum secara adat begitu. Dan para masa aksi juga meminta agar Edi Mulyadi meminta maaf secara langsung kepada warga masyarakat di Kalimantan dan datang secara langsung ke Pulau Kalimantan untuk meminta maaf. Begitu rekan dia. Ya, lalu terkait aksi yang kembali dilakukan hari ini, bagaimana tanggapan dari pihak Polda Kaltara? Ya, tadi kami sempat mewawancari Direktur Samapta Polda Kaltara, Kombes Pol Joko Heri Purwono. Dia mengatakan bahwa pihaknya menerima segala bentuk penyampaian pendapat atau aspirasi yang disampaikan oleh berbagai ormas dalam Dewan Adat Dayak Kaltara pada siang tadi ini. Menurutnya aspirasi ini akan diteruskan kepada pihak Mabes Polri karena yang melakukan penyidikan terkait kasus ucapan Edi Mulyadi ini ditangani oleh Mabes Polri secara langsung. Karenanya dari Polda Kaltara hanya akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh beberapa ormas di Kaltara. Selain itu, pihak Polda Kaltara juga meminta agar masyarakat di Kalimantan Utara secara khusus untuk dapat menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi atas ataupun tersulut emosi atas pernyataan atau yang dikeluarkan oleh Edi Mulyadi beberapa hari terakhir. Gitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait aksi ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, Fenri Alpius. Berikut selengkapnya. Sikap DPR itu seperti saya sampaikan tadi, sikap DPR Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada pihak kepolisian, Kapolri, untuk segera menangkap Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Karena dia ditangkap, diproses secara hukum nasional. Kalau Edi Mulyadi tidak ditangkap, ini akan meresahkan rakyat yang ada di Kalimantan Utara, apalagi di Kalimantan secara menyeluruh dan Kalimantan Utara. Oleh sebab itu, saya sebagai anggota DPR, Ketua Komisi 1,
DPRD Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Presiden Jokowi dan Kapolri untuk segera secepatnya 2-3 hari menangkap Edi Mulyadi dan kawan-kawan supaya proses hukum, supaya negara ini aman dan damai. Itu sikapnya. Apa secara legal nanti Pak DPR sendiri akan membuat keputusan yang resmi Pak? Oh ya, nanti saya akan melaporkan kepada pimpinan DPR untuk membuat surat resmi dari DPR. Ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.